Hai Sobat Roll Chess, terima kasih sudah klik video ini. Gua akan bahas permainan dari ajang FIDE World Cup 2025 di Goa, India. Dan satu-satunya wakil Indonesia di turnamen ini adalah Satria Duta Cahaya ya, FIDE Master dari Indonesia. Dan dia berhadapan dengan Grandmaster dari Armenia. Namanya Marty Rosianhaik dengan elo rating 2625. Langsung aja kita bahas gamenya. Format dari turnamen dunia ini, Piala Dunia Catur ini adalah 2 game dengan 2 kali permainan. Apabila dari 2 kali permainan catur klasik dengan 90 menit dan bonus waktu 30 detik setiap langkahnya, dan ada bonus 30 menit setelah langkah ke-40. Kalau seri dari 2 game, maka mereka akan lanjut ke format tiebreak dengan format catur lebih cepat. Dan ini sistemnya sistem gugur. Ini babak 78 besar. Apa yang dicari dari turnamen ini? Peringkat 1, 2, dan 3 dari turnamen ini akan lolos ke turnamen kandidat. Kita bahas aja gamenya langsung. Satria Duta pegang bow putih, mulai dengan langkah C4, kemudian hitam E5, putih G3, hitam kuda F6, putih bishop G2, hitam D5. Ini adalah English opening, variasi King English. Kenapa Satria Duta pilih opening ini? Ini berusia 17 tahun ya. Dia pilih opening ini. Apa yang keuntungan dari teori ini? Keuntungan buat putih, fleksibilitas yang tinggi, posisi yang solid, dan juga serangan yang sistematis yang diharapkan dari teori ini. Kekuatannya dari Gajah Fianchetto ini, dan biasanya serangan dari sayap menteri yang putih akan lakukan. Putih makan pion D5, hitam makan balik, putih kuda F3 ancam pion. Kalau hitam di sini E4, ada queen A4 ya, skak dan dapatkan pion. Hitam mainkan langkah kuda C6, putih lanjutkan dengan rokade. Kalau E4 nggak bagus ya, pionnya akan lemah. Kemudian hitam kuda B6, menghindari putih mainkan langkah D4. Nah, yang populer di langkah berikutnya, putih sebenarnya mainkan langkah A3 atau ya B3 ya, populer di sini. Kemudian bishop ke petak E7, dan kemudian hitam merespon gajah ke petak D6 ya. Yang populer gajah E7, gajah ke petak D6, kemudian putih bishop ke petak B2, dan kemudian lanjutkan dengan rokade. Nah, kalau kita lihat database, Hikaru Nakamura pernah mainkan ini dengan bow putih, dan kemudian ada Michael Adam, Levon Aronian, Ding Liren, bahkan pernah mengalahkan Grandmaster Sergei Movesian dengan bow putih dengan teori ini. Jadi teori ini sangat bagus ya untuk putih, cocok untuk dimainkan untuk kalian yang tipenya mau sabar dulu, mau susun perwira dulu, dan punya pertahanan yang solid. Setelah rokade, putih mainkan langkah D3, hitam benteng E8, putih kuda B ke petak D2 supaya nggak ganggu bishopnya ya. Hitam A5, mau A4, putih taktis A3, A4, B4. Nah, hitam melakukan manuver bishop ke petak F8. Tujuannya mau begini dia. Kemudian putih benteng C1, manfaatin jalur C seperti yang saya mention tadi di awal. Hitam F6, menopang pion di petak E5. Kenapa? Kalau dia nggak gitu, putih bakal berani untuk sacrifice rook, makan sini. F6, Satria Duta kuda H4, ancaman pada kuda di petak C6. Nah, Marty Rosianhaik di sini bishop E6, langkah ke-13. Ini adalah momen yang menarik di game ini ya, karena setelah ini Satria Duta berani untuk sacrifice rook, dapat keuntungan 1 pion, terjadi ancaman 2 benteng kembali. Hitam benteng B8, putih makan benteng, dimakan balik. Jadi gini, kenapa si Marty Rosianhaik berani untuk membiarkan Satria Duta melakukan pengorbanan tadi? Ya, dia pengen memiliki Gajah Fianchetto sebagai kekuatan yang dimiliki oleh putih hilang. Itulah idenya. Tapi apakah akan berhasil dengan sepasang gajah yang dimiliki hitam? Langkah ke-17, putih menteri C2, ancam pion, hitam C5. Putih kemudian A4, mencegah A4 ya. Ini kalau ada tanda tanya, tanda seru, langkah meragukan ya. Harusnya setelah menteri C2, hitam A4 dulu. C5, A4, kemudian hitam kuda ke petak center D5, putih benteng C1, hitam queen F7, mau counter ke sini. Putih mundur taktis, queen D1 karena tahu ada kuda B4 berikutnya. Putih balikin kuda yang gak aktif ke petak F3, hitam benteng D8, langkah 21. Tujuannya mau mencegah putih kalau kuda C4 ada E4. Putih benteng B1 coba mengawal pion B3, hitam bishop D5, putih queen C1, menghindari pertukaran dan E4, kemudian hitam queen B7.
Wow, ancaman diagonal yang bahaya ya. Tapi Satria Duta di sini udah unggul 1 pion. Bishop C3 dimainin, hitam kuda C6. Putih queen kuda ke petak E1, harusnya kuda C4 lebih bagus. Kuda ke petak E1. Kemudian hitam kuda ke petak B4, putih kuda C2. Bingung nih hitamnya. Gimana cara saya dapetin pionnya balik atau cara keunggulan sebagai hitam secara posisi? Dia rubah gajah E6, mau gajah ke petak H3, putih kuda E3. Hitam balik lagi kuda ke petak C6, putih queen F1. Hitam benteng A ke petak 8, benteng ke petak A8, putih queen G2, pin. Benteng naik ke petak A6, langkah ke-30, putih kuda D ke petak C4. Lama-kelamaan Satria Duta bisa mengembangkan perwiranya yang tadi pasif. Hitam menjaga pion di petak A5 dengan queen C7, menghindari pin juga. Putih geser raja H1. Hitam masuk kuda ke petak D4, putih F3. Bikin bangunan solid. Gajah ke petak E7 dan putih G4. Bagus banget idenya untuk stop F5. Hitam manuver bishop ke petak D8, putih queen F2. Hitam queen ke petak D7, putih queen E1. Ancam pion. Gajah ke petak C7. Dikasih pion A5. Kalau dimakan bisa nggak? Kalau dimakan, maka makan. Makan lagi, ada kuda makan E2. Makan kuda, hilang juga kudanya. Apakah Satria Duta mau setelah gajah C7? Nggak mau, dia benteng B2 dulu. Jagain pion. Ya, membuat hitam juga harus menjaga dengan queen D8. Putih kuda D2, hitam bongkar dengan H5. Putih kuda E4, ya harusnya di sini makan ya. Lebih bagus apabila F5 benteng mundur. Kuda E4 natural juga ngancem pion. Ini udah lebih dari 3 jam permainan pada posisi ini. Kemudian hitam mainkan pion makan G4, dimakan lagi benteng C6, makan E6, dimakan lagi benteng, kuda makan pion G4. Putih punya 6 pion, hitam 4 pion. Unggul besar dong. Tapi kenapa evolution bar-nya seimbang? Karena hitam memiliki keaktifan perwira yang lebih aktif, sementara putih pasif ya. F5, benteng G6, pion dikasih. Apabila terjadi pertukaran, pion makan pion membuka kekuatan bishop. Satria Duta nggak mau, dia pilih benteng B1. Kemudian hitam M4. Putih queen ke petak F2. Salah sebenarnya di sini. Untung saja hitam di sini tidak melihat langkah yang tepat. Harusnya ada langkah brilian bishop makan H2. Apabila queen H2 benteng H6, apabila dimakan maka menteri ke petak G5. Dengan tujuan staircase checkmate. Nah, sama-sama konsentrasinya udah menurun ya karena udah 3 jam lebih. Dia pilih makan, kemudian dimakan sini, dimakan lagi, makan. Nah, tidak ada lagi kesempatan H2. Menteri ke petak H4, kuda F1, menteri G5, kuda G3, benteng H6, benteng G1, benteng H4. Harusnya di sini putih kuda F1 ya. Dengan tujuan apabila menteri ke petak F6 kemudian dilanjutkan menteri B7, apabila menteri E5 kemudian benteng G3. Nah, ini akan membuat putih unggul kalau dimakan, kemudian menteri C8 skak dapat pion. Ya. Tapi karena permainannya udah 5 jam teman-teman, Satria Duta tidak memilih langkah ini ya. Yang penting aman aja karena sini hitam udah mulai menyerang ya. Jadi pada saat benteng ke petak H4 akhirnya benteng G2 dan akhirnya terjadi posisi bolak-balik. Kenapa nggak pilih tutup pakai queen? Apabila tutup pakai queen, queen C6 juga dengan tujuan makan kuda. Kalau kudanya makan sini, ada benteng H2. Ngeri dong secara permainan. Walaupun putihnya unggul gitu, tapi ya ngeri lah di posisi kayak gini. Nah, akhirnya bolak-balik deh. Ya, jadi bolak-baliknya di mana? Bolak-baliknya di sini. Bolak-baliknya di sini ya. Karena tadi nah, ini bolak-balik begini. Menteri H6, cek bolak-balik. Nah, jadwalnya besok Satria Duta akan pegang buah hitam, gantian Marty Rosian Haik akan pegang buah putih. Semoga besok ada hasil mengejutkan yang positif, bisa menang dan lolos ke fase berikutnya. Teman-teman dukung terus, jangan lupa nonton live streamingnya di YouTube Errol Chess jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Berikan komentar yang terbaik, doa yang terbaik buat pecatur Indonesia di ajang ini. Semoga bisa lolos ke fase berikutnya. Apa komentar kalian? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.
dan dukung terus RL Chess.